suruh record gua aja. Oke, siap ya. 1, 2, 3, 2, 1. Broadcast. Oke, mulai Mas ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Marwan selaku Sales Representatif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu seri dari webinar series yang kami adakan. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga kita tetap semangat ya Pak untuk belajar bersama-sama. Nah, webinar kali ini kami mengambil tema yaitu Sheet Metal Design Webinar yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya dengan Mas Kamal. Beliau juga merupakan technical spesialis kami dan juga instruktur di Authorized Training Center kami, Pak. Nah, untuk webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang kami adakan, yang tujuannya untuk terus memberikan dan sharing informasi, knowledge, dan skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Selain webinar ini, kami juga mengadakan technical workshop yang sebetulnya lanjutan dari webinar ini yang sifatnya lebih ke teknis. Untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, informasi seputar Autodesk beserta promo-promo yang diadakan, Bapak-Bapak juga bisa dapat follow akun sosial media kami, Pak. Di Instagram kami dengan nama @ciptasatria_informatika, lalu Facebook kami dengan nama PT Cipta Satria Informatika, dan terakhir di YouTube kami dengan nama @ciptasatria_informatika. Nah, kami juga mempunyai portal knowledge base di website kami yang isinya adalah tips and tricks dan troubleshooting sehubungan dengan software dari Autodesk. Jadi, apa Bapak bisa berkunjung ke Cipta Satria Technology Center di cstc.ciptasatria.com. Dan juga apabila Bapak-Bapak ada kebutuhan mengenai training software Autodesk, kita juga bisa support, Pak. Bisa online juga selama work from home. Nanti trainingnya juga bisa lebih lengkap sesuai dengan kurikulum atau silabus dari Autodesk. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mas Kamal. Pada Mas Kamal, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal, saya application engineer CAD/CAM-nya. Tapi di sini saya akan mempresentasikan manufacturing proses atau sheet metal design yang saya bawakan. Mungkin saya akan memberikan beberapa tips ya. Jadi kayak gimana sih cara modeling sheet metal design di Inventor sheet metal design ini. Nah, mungkin pertama saya masuk itu kita perlu tahu apa namanya itu key factor ya, key factor sheet metal. Nah, key factor sheet metal ini kita juga bisa setup nih Pak. Jadi kalau Bapak sekalian pernah baca di JIS ya, JIS. Sebentar, Mas Pian share-nya di pause ya Mas ya. Share. Share-nya sebagai desktop mungkin Mas Kamal. Nah. Oke, saya jadiin desktop Oke, sudah ya. tampil. Sudah? Oke. Nah, jadi di sini kita perlu setup ya, Pak. Key factor value-nya itu berapa sih untuk dapat yang direkomendasikan setiap partnya. Nah, key factor itu kita perlu tahu nih. Kita perlu tahu tebal dari material yang kita gunakan, terus natural offset-nya. Jadi dari center part-nya itu dia berapa tergantung dari si materialnya. Nah, itu juga ada beberapa table yang bisa digunakan acuan dari per komponen. Nah, mungkin di sini saya bisa kasih lihat sebentar. Nah, di sini key vector chart-nya itu di sini saya punya. Jadi beberapa komponen itu juga bisa diambil tuh, kayak ada aluminium, medium steel, dan hard stainless steel itu biasanya kayak buat baja.
Nah, ini bisa buat di acuan nanti saat Bapak masing-masing punya part sheet metal design, itu Bapak bisa masukkan, misalkan Bapak pakai aluminium, Bapak pakai copper, ada pakai stainless steel, nah itu bisa dikategoriin. Jadi di inventor ini itu juga bisa sama dengan beberapa software kayak Siemens dari Katia, mungkin bisa lebih mendekati asal key vector value-nya itu kita input, karena key vector ini yang menentukan saat unfold atau ngebentangin part itu dia bisa dapat berapa, walaupun tingkat keakuratannya itu mengacu terhadap key vector yang Bapak input. Nah, di sini saya bisa masukin itu 0,273. Saya ngambil beberapa referensi aja sih. Karena kalau misalkan itu sudah dapat dari yang sub aluminiumnya. Nah, di sini mungkin saya akan kasih contoh dulu. Yang pertama kita perlu buat itu kan ada untuk flanknya. Nah, di sini saya close dulu. Saya coba untuk buka inventor saya. Jadi ini sambil berjalannya ini saya buka ya Pak, baru. Di sini saya new, saya buka sheet metalnya, ini saya create. Nah, di mana sih tempat untuk kita nentuin key vectornya itu? Nah, di sini saat kita masuk ke sheet metal, di sini ada namanya setup sheet metal default-nya Pak. Nah, di sini rule-nya itu kita tentuin. Kita edit di sini. Nah, di sini thickness-nya itu saya masukin. Saya pakai tebalnya itu 2 mili. Nah, lalu di sini ada untuk default key vectornya. Kalau ini kan standar bawaan dari inventornya. Nah, di sini yang kita bisa edit. Edit, yes. Di sini key vector value-nya saya masukin. Saya ambil di tengah-tengahnya, nggak mendekati 0,5. Saya ambil 0,273. Ini untuk standar steel alloy, Pak. Nah, di sini saya balik lagi ke sini. Ini saya save. Nah, di sini untuk kayak Bapak nanti kita akan bahas tentang meter, rib, sama seam gap. Itu untuk di bagian corner. Nah, ini gapnya itu mau ngikutin dari si tebal thickness-nya, atau Bapak mau bikin kalau di bagian corner itu tertutup. Kalau standarnya itu kan Bapak harus ngikutin dari tebal materialnya. Jadi saat proses bending, pisau bendingnya tidak nabrak. Nah, di sini saya pakai masukin thickness, tapi nanti saya mungkin akan custom. Nah, sini ini saya close. Nah, ini tadi udah diedit ya. Nah, di sini saya close. Nah, awal yang pertama kita perlu tentuin itu, sheet metal itu pertama kita bikin base-nya dulu, Pak, atau face-nya dari si sheet metal. Kita tinggal pilih ke sketch, masuk aksis yang mau ditentukan. Nah, di sini saya pakai standar yang komponen buat bracket tutup cover mesin aja ya. Nah, di sini saya oke. Yang pertama itu saya tentuin dimensinya. Di sini saya pakai 500. Nah, di sini saya pakai 150 lah. Nah, untuk dari gambarnya, kalau bisa disejajarin di center. Nah, di sini saya constraint. Ini di sini. Nah, setelah ini saya finish. Nah, setelah dari gambar ini, kita klik aja langsung face-nya. Nah, dari face ini, saya sudah dapat base dari si sheet metal yang akan kita gunakan untuk membuat cover dari komponennya. Nah, di sini saya sudah dapat ukurannya, dan tebalnya itu sudah otomatis dari sheet metal default-nya, ini 2 mili. Kita bisa cek dulu, klik measure, poin ini ke poin ini. Sorry, 1. Nah, ini 2 mili. Setelah sudah, kita balik lagi ke presentasinya. Setelah flank,
Sorry, setelah key vector kita tentuin dulu untuk bikin plank. Jadi kita buat nih dari partnya ini bendingnya tuh ke arah mana dan jenisnya kayak gimana. Balik lagi ke inventornya. Nah, di sini ada kolom komponen untuk plank. Di sini kita klik plank. Nah, plank itu ada beberapa opsi ya Pak di inventor nih. Nah, di sini ada yang standarnya ini untuk plank bending. Masukin, saya input, tinggal pilih edge-nya aja. Jadi dari si face yang sheet metal tadi, kita sudah bisa buka. Sorry ada pertanyaan untuk materi presentasi yang ada di video bisa di-note. Bisa Pak, nanti akan di-share oleh Mas Hafiz atau Mas Fian nanti akan share dari video ini. Nah, di sini saya lanjut lagi, saya tinggal input untuk tebalnya, untuk panjang ininya, saya masukin 30. Nah, di sini kita juga bisa masukin, Pak, plank angle-nya itu berapa. Misalkan saya mau masukin 90, 120, itu bisa. Nah, di sini untuk bend position-nya, tadi kan saya pilih dari si garis ininya, Pak. Nih, garis dari sininya itu berarti garis terluar terhadap bendingan saya. Tapi kalau Bapak mau buatnya itu garisnya ini terhadap bendingannya, Bapak tinggal pilih yang ini. Jadi jarak dari si posisi bending itu Bapak yang tentuin. Atau dari mid side-nya gitu Pak. Jadi garis dalamnya ini itu akan untuk menentukan garis si bendingnya itu. Atau tangent face-nya, jadi terhadap radiusnya. Kalau misalkan Bapak pakai sudut 45, contohnya seperti ini. Nah, di sini saya pakai yang tangentnya. Jadi dia akan ngambil yang tangentnya ini terhadap garis yang tadi saya pilih. Nah, di sini saya bikin 90 aja, karena ini untuk cover ya. Nah, di sini. Nah, ini bend radiusnya pun Bapak bisa modif. Misalkan bend radiusnya Bapak pakai pisau bending 3 mili. Nah, di sini radiusnya akan otomatis 3 mili. Jadi bisa dibuat sesuai apa permintaan Bapak. Kalau yang tadi kan bend radiusnya itu saya mengikuti terhadap sheet metal default-nya saya. Nah, dari sini. Nah, di sini bend compensation-nya Bapak juga bisa hitung. Kalau ini kan standar dari si komponen yang sudah diterapkan di Autodesk. Jadi dari sininya tuh Bapak bisa edit sendiri karena berdasarkan experience itu setiap treatment, setiap mesin itu pasti akan proses radiusnya nanti akan beda. Nah, ini Bapak bisa custom. Jadi Bapak bisa buat jadi acuan setiap Bapak bikin sheet metal design, Bapak juga tahu nih dari defleksi partnya itu bisa berapa Bapak dapatnya. Nah, itu bisa Bapak tentuin di sini rumusannya. Nah, atau Bapak bisa langsung masukin aja rumusnya itu mau apa, bend deduction-nya itu Bapak juga bisa input berapa, terus di sini bisa Bapak pakai table nih, tabelnya mau berapa, itu bisa diatur. Ini saya custom equation di sini. Itu Bapak bisa modif di sheet metal default-nya. Nah, dari sini saya lanjut lagi. Setelah plank itu, kita pasti akan menutup nih Pak, di bagian pojokannya ini. Saya mau dia nggak ada celah untuk terbukanya, tapi namanya mesin pasti ada nilai errornya Pak. Nah, di sini saya bikin seminimal mungkin, saya bikin di 0,1. Nah, di inventor ini ada namanya corner seam. Nah, corner seam ini kita bisa atur nih. Jadi, si komponen partnya ini, saya ambil yang ini untuk ngikutin ini. Nah, dari masing-masing sini, di sini saya input, saya pakai 0,1 ya, biar dia rapat. Nah, di sini Bapak bisa lihat. Nah, di sini ada jaraknya. Kalau misalkan saya bikin 0,05, ini semakin rapat di area ininya. Jadi dia ada punya gap
dari jarak pertemuan dua part ini. Jadi nanti di sini akan dibikin otomatis, kalau saya bilangnya kupingan, Pak. Jadi setiap part ini ada kupingannya. Jadi yang ini akan lurus terhadap si partnya dia. Nah, di sini saya juga bikin yang sama. Apply. Apply. Nah, di sini. Nah, di sini untuk dapat kupingan yang kita tentukan. Nah, kalau misalkan corner SIM-nya itu, ini saya contohin satu lagi, untuk buat rip-nya. Nah, di sini saya mau bikin rip, add di sini. Oh, ini. Atau Bapak bisa pakai face. Jadi jarak dari ini, bikin sini. Nah, di sini Bapak bisa atur mau yang ini ketemu overlap-nya bertabrakan atau dibalik, ini seperti ini bebas. Nah, di sini Bapak bisa overlap-nya itu bisa mau berapa presentasinya. Itu Bapak bisa atur. Kalau misalkan di sini Bapak mau sampai 2, jadi dia akan ngejar sampai 2 kali lipatnya dari lebarnya dia. Tapi karena saya bikin referensinya di sini, dia akan ketemunya tetap di sini. Jadi saya tetap bikin 1, seperti ini. Nah, dari corner ini kita sudah bisa dapat nih filenya ini. Itu untuk kotaknya ini jarak bendingannya semuanya nih. Kayak lebar kupingannya kita juga bisa lihat dulu. Contohnya di sini ada namanya flat pattern. Nah, saya juga langsung buka nih, bisa dapat dari si partai ini, kita bisa lihat nih ada kupingannya di sini. Kalau misalkan ini akan kebuat nanti kebentuknya kalau nggak seperti ini kan raw-nya ya Pak, mentahan partnya. Jadi yang garis putus-putus ini untuk titik dia ngebendingnya. Jadi dari jarak bendingnya ini kita bisa dapat nih. Jadi bending satu dulu yang ini, lalu bending yang ini untuk dapat si jarak yang tadinya, kayak yang ininya nih, buat dapat SIM-nya. Ini saya coba flat pattern dulu. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih, mana dulu yang buat di bendingnya. Yang satu, ini kita bisa nentuin nanti setelah proses draftingnya. Jadi, mana dulu nih yang dari Autodesk Inventor ini kasih acuan untuk melipatnya. Kadang-kadang kan kalau saya bikin yang ini jadi satu dulu, terus di sini yang 3, nanti dia akan bingung nih Pak. Jadi untuk dapat kupingannya ini nanti akan nabrak, jadi nggak bisa. Nah, itu beberapa case yang bisa dibantu oleh si Inventor sheet metal ini. Jadi untuk proses pelipatannya juga dikasih informasi oleh Autodesk Inventor ini. Setelah corner C, mungkin kita bisa lanjut untuk proses cut-nya. Nah, ini kadang-kadang kan kita suka bikin profil dari part yang kita mau tentukan. Nah, dari sini, Bapak sekalian, ini kalau misalkan ada yang mau ditanyain saat lagi presentasi, boleh Pak ditanyakan. Jadi bisa langsung di-unmute mic-nya, Bapak juga bisa langsung menanyakan apa yang mau ditanyakan. Ini saya buka. Nah, di sini saya langsung ke kantornya. Nah, di sini saya tinggal klik, saya create new sketch di part yang saya buat. Di sini saya coba bikin profile untuk airflow-nya dia deh. Ini saya bikin seperti ini. Oke. Nah, di sini saya bikin 2 deh.
Nah, di sini mungkin saya akan ngasih gambaran nanti partnya ini saya bisa jadiin referensi untuk acuannya nanti Pak. Jadi kayak dalam satu gambar ini kita bisa buat beberapa komponen dengan iPart. Jadi parameternya tetap ngikutin yang di sini, cuman beberapa modifikasi yang dirubah nanti setelah iPart. Jadi ada beberapa banyak, satu gambar ini bisa dipakai beberapa gambar lagi. Contohnya nanti akan saya tunjukkan di setelah presentasinya. Nah, di sini saya coba buat ini dulu. Ini saya bikin 100, lebarnya itu 10. Nah, di sini saya klik ini, saya ambil referensi ini. Saya tinggal klik dari dimensi yang mau disamakan, ini kalau oke. Nah, di sini jaraknya saya atur 5 mili. Nah, di sini saya coba mirror. Sebentar, Pak, baterainya. Oke, saya lanjut lagi. Ini saya bikin referensinya untuk mirror line construction. Ini saya mirror. Ini. Oke. Nah, jarak dari sini saya bisa tentuin saya mau jaraknya itu 50. Nah, yang dari sini pun saya akan samakan dengan yang ini. Ininya sama dengan yang ini. Oke. Nah, di sini karena ini untuk metal part ya, kan jarang ada kontak gini karena cost-nya pasti akan bertambah karena dia harus EDM. Nah, di sini saya tambahin fillet 1, 2. Nah, di sini saya tinggal penambahan ini dengan ini. Nah, atau bisa langsung saya blok aja. Jadi saya balik lagi. Yang ini saya hapus saja. Nah, baru saya mirror. Oke. Jadi radiusnya sama, 2 mili semua. Nah, di sini saya tinggal pilih ada namanya cut. Jadi untuk motong. Kalau di gambar 3D standar kan biasanya kita bilang untuk subtract kayak gitu. Extrude. Nah, di sini dia akan otomatis ikutin thickness dari si tebel partnya. Nah, kalau Bapak cuman perlu dalam 2, itu Bapak bisa masukin. Misalkan nggak sampai dalam. Itu kan biasanya buat emboss ya, Pak. Nah, di sini saya bisa pilih yang ini dulu. Nah, di sini saya tinggal oke. Jadi, saya dapat nih setnya dia untuk airflow-nya dia, covernya. Nah, untuk jarak dari si untuk pemasangan partnya kan biasanya ada lubang baut ya, Pak. Nah, di sini saya juga bisa langsung masukin. Di sini ada untuk scratch lagi, saya masukin hole-nya. Ini pakai baut ini. Terus saya masukin lagi di sini. Ini pakai 15. Oke. Nah, di sini dimensinya saya masukin, ngikutin terhadap ini. Nah, untuk jaraknya, ini saya samain dulu simetris. Oke. Ini saya masukin di sini. Ini jaraknya 50. Ini ke sini 50. Terlalu jauh ini saya bikin 25. Oke. Nah, dari sini saya buat lagi
untuk yang di bawahnya. Ini saya sejajarin dulu. Ini saya bikin diameternya itu, ini saya sebarang dulu. Oke. Di sini masukin diameter, ngikutin yang ini ikut terhadap ini. Jadi kenapa saya buat dimensinya itu bikin satu acuan? Jadi saat nanti buat bikin parameternya itu akan ngelok Pak. Jadi Bapak bisa satu gambar ini untuk beberapa gambar lagi yang similar, cuman beda ukuran beberapa aja. Nah, jadi di sini saya ambil yaitu ini tetap 25. Ini terhadap ini. Oke. Nah, di sini saya jajarin dulu. Nah, sudah di frame. Nah, jadi constraint ini perlu ya Pak. Jadi buat penyamaan posisinya biar nggak terubah saat nanti dimensinya dirubah. Oke, yang ini terhadap ini. Oke, ini. Oke. Nah, dari sini, ini saya tetap bikin cut lagi. Karena untuk lubang bautnya, saya pakai cut. Oke. Di sini sudah terlihat ya untuk jaraknya. Nah, tapi di sini kita perlu masukin nih Pak ke parameternya ini. Jadi nanti untuk setiap komponennya itu saya bikin rubahnya itu hanya lebarnya, jadi panjangnya nggak ada perubahan. Kalau untuk itu kan di sini bisa dilihat nih ada panjangnya 500, di sini ada 150. Nah, di sini saya dulu. Nah, di parameter ini kita hanya perlu masuk ke manage. Nah, di manage-nya ini kita bisa atur referensi dari dimensi yang kita buat untuk dijadikan master formulanya. Nah, mungkin di sininya bisa saya lihat. Bentar. Ini ke sini. Nah, di sini saya masuk ke manage parameter. Nah, di sini kita bisa lihat yang tadi mau saya rubah itu kan lebar ya, Pak. Saya tinggal add numeric, tapi di user parameternya. Di sini saya tinggal masukin lebar. Lebar. Nah, di sini saya bikin ada yang 250. Nah, lebar itu kan tadi di sketch yang ini. Nah, yang di sini 150 tadi kan. Nah, di sini sekarang saya rubah jadi lebar. Nah, dia akan ngikutin dari ukuran yang saya buat di sini. Kalau di sini kan 250. Saya balikin 150 dulu. Nah, di sini sudah. Lalu, di sini saya mau bikin jarak yang tadi 25 itu bisa dirubah. Jadi kalau misalkan partnya diperbesar, jarak dari pinggir lubangnya ini bisa dirubah. Di sini saya tambahin. Hold position. Nah, di sini tadi kan 25. Oke. Nah, yang 25 ini sekarang saya rubah sama kayak tadi yang untuk nentuin lebarnya, di sini diganti lagi jadi all position. Nah, kalau untuk penamaan ini jangan sampai salah ya, Pak. Soalnya kadang-kadang kalau di sini beda hurufnya nanti akan pengaruh ke formulanya. Nah, di sini juga bisa diatur. Ini saya cek dulu ya, Pak. Di sininya untuk position sketch-nya, di sini benar nggak D50? Oh, di sini D45. Nah, berarti yang di sininya tadi di manage D45. Nah, yang ini berarti di sini pakainya yang ini D45 paste. Jadi akan menyamakan ininya. Oke, dari sini sudah.
Jadi dari parameter ini kan sudah saya tentukan nih. Jadi untuk per komponen ini saya lihat lagi apa namanya flat pattern-nya. Nah, jadi jarak dari dia ke bagian terluarnya tadi sudah ditentukan kan ya, 25. Jadi bisa saya cek dulu, pilih terus, share. Jadi dari jarak hole sini ke sini. Nah, di sini kan ada 0,7 ya. Nah, ini terhadap si garis yang tadi ke vektor saya sebutin, Pak. Jadi kalau ke vektornya beda, nanti jarak dari apa pelebaran material partnya itu nanti itu akan mempengaruhi jadi jaraknya, tapi kalau untuk senternya dia nggak akan berubah untuk di areanya. Nah, jadi di sini saya balik lagi ke fault partnya. Nah, di sini kan sudah nih, tapi di sini saya mau buat fault partnya itu jadi ada beberapa model. Jadi kayak yang kayak gini, ada yang lebarnya 500, ada yang lebarnya 400. Nah, di sini saya bisa lanjut ke ada yang namanya itu iPart, Pak. Nah, iPart itu untuk nentuin nih. Jadi dalam satu part ini kita bisa buat beberapa komponen lagi. Nah, dari sini, di situ ada yang namanya di sini nih, iPart. Nah, dari iPart ini saya hapus dulu. Lihat. Nah, di sini sudah masuk nih, Pak, parameter yang mau saya buatkan ya. Nah, di sini saya tinggal insert row. Nah, di sini saya bikin yang lebarnya 300. Nah, di sini ada yang ininya bikin 50. Ini saya insert row lagi. Di sini saya bikin untuk yang 450. Di sini saya bikin 50 juga. Insert row di sini lagi ada yang buat ininya saya bikin 25. Ini saya bikin 500. Oke. Nah, dari sini ini Bapak juga bisa ini. Nah, di sini juga Bapak bisa nambahin materialnya. Jadi kalau yang untuk ini, di sini kan pakainya yang generik, Pak. Kalau misalkan di sini saya mau pakainya yang ukuran 150 ini gold misalkan. Nah, di sini dia kalau misalkan oke, di sini nggak ada warna yang berubah. Jadi kalau misalkan di sini saya mau nambahin nih, apa ya, misalkan stainless steel. Stainless. Nah, di sini dia akan input. Tapi kalau saya cuma stainless, nah di sini dia akan ngasih tahu nih error. Jadi di material Autodesk itu nggak ada yang namanya stainless doang. Jadi kita juga bisa lihat nih kalau misalkan di sini saya mau pakainya yang apa. Misalkan di sini saya mau pakainya glass. Glass nggak bisa. Saya pakainya itu copper. Nah, copper ada. Nah, di sini saya juga masukin lagi. Misalkan titanium. Tapi per masing-masing komponen part ini ke vektornya beda-beda ya Pak. Jadi nggak bisa dijadiin satu kayak begini. Kalau misalkan Bapak mau satu pakainya stainless steel, di sini semua harus stainless steel. Karena ke vektornya tadi saya itu masukin 0,275 angka tengah-tengah dari ke vektor yang komponen part saya pakai itu medium steel. Jadi kalau masing-masing ini pasti ke vektornya beda-beda. Karena setelah di bending itu kan dia nguletnya itu ada setiap material beda-beda, jadi nggak bisa disamain. Jadi kayak begini nih cuma contoh untuk gimana bikin iPart di inventor ini. Nah, di sini dia udah otomatis untuk material partnya sudah langsung otomatis di sini. Saya tinggal klik 2 kali. Nah, di sini dia juga udah berubah langsung ukurannya. Yang seperti ini ada untuk copper. Nah, di sini juga ada stainless steel. Jadi untuk masing-masing ini Bapak bisa atur nih lebar gedenya.
Jadi dari setiap komponen ini, Bapak bisa buat acuan dari si komponen sheet metal desainnya ini bisa Bapak buat. Nah, mungkin kalau dari saya seperti itu untuk sheet metal gimana caranya buat bikin iPartnya ya Pak. Jadi kalau dari saya mungkin segitu dulu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang mau ditambahin atau kita mau ada yang dipertanyain boleh lanjut kita ke sesi Q&A. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Halo? Eh, Mas Pian, kira-kira dari saya mungkin sudah cukup untuk ininya ya tentang pembahasan dari sheet metal design untuk si sheet metalnya. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyain tentang sheet metalnya seperti apa? Mas Kamal, Ya, mungkin sembari nunggu pertanyaan boleh tampilin yang slide trade-in. boleh. Oke. Baik, info dari saya Pak mengenai trade-in perpetual license. Jadi kami Cipta Satria Informatika ada program mengenai trade-in perpetual license Pak. Jadi apabila Bapak-bapak punya license perpetual yang lama, itu Bapak bisa trade-in atau tukarkan dengan license subscription dan dapatkan diskon sebesar 25% Pak. Jadi ada beberapa hal juga nih Pak yang perlu di-note. Promo ini berlaku hanya mulai dari tanggal 7 Mei sampai tanggal 24 Juli 2020 nanti Pak. Lalu promo ini juga berlaku hanya untuk pengguna single user saja. Dan customer juga dapat atau berhak menerima diskon untuk langganan jangka waktu 1 atau 3 tahun, Pak. Lalu promo ini juga berlaku dengan menukarkan license perpetual Bapak yang sudah tidak aktif maintenance, Pak. Ya, jadi yang sudah tidak aktif itu Bapak bisa tukarkan ke license subscription. Gitu, Pak. Mungkin itu untuk program trade-in ya. Lalu kita juga ada, Mas Kamal ada slide itu tidak? Sosial media kita. Kalau lu ada PowerPoint-nya nggak? Nanti share ke lu aja. Screen-nya. Baik Pak, saya informasikan lagi. Kita juga punya akun sosial media Pak. Jadi Bapak bisa follow dan kunjungi akun sosial media kami di Instagram kami Pak dengan nama @ciptasatria_informatika. Lalu Facebook kami juga dengan nama PT Cipta Satria Informatika. Dan terakhir kami juga punya akun YouTube Pak. Nah, Bapak bisa lihat di sana dengan nama @ciptasatria_informatika. Nah, itu untuk akun sosial media kami, Pak. Lalu juga kita ada portal mengenai tips and tricks, lalu troubleshooting, suhu hubungan dengan software Autodesk. Bapak juga bisa kunjungi di portal knowledge base kita, di website kita di cstc.ciptasatria.com. Nanti kita bakal sering update dan mengenai software-software dari Autodesk, Pak. Mungkin itu dari saya, Mas Kamal. Oke, mungkin sambil menunggu ada pertanyaan atau ada yang mau sambil ngelihat materinya lagi, karena kalau bisa, ini saya mau coba tambahin, di sini saya balik lagi ya ke fold part-nya. Nah, di sini saya pilih yang aktif yang ini, saya sekarang mau coba untuk embossing ya Pak. Jadi, atau Bapak bisa pakai punch tool. Oke, di sini saya coba buat kotak.
dibuat. Oh ya, sorry, inventornya belum ditampilin. Oke, nah ini, nah, nah saya coba mau bikin embossing ya Pak. Embossing itu kan biasanya seperti, saya coba buat standarnya gini aja ya. Sorry, sebentar. Jadi bisa pakai eh, saya coba pakai keyhole deh. Ini saya buat ini. Eh, sebentar. Oh, sorry Pak. Ini yang untuk embossing mungkin saya out dulu. Jadi mungkin saya akan coba buat punch tool aja deh. Nah, di sini coba pakai punch tool. Nah, jadi sini kayak buat Bapak mau bikin apa namanya untuk cutnya itu langsung, itu bisa menggunakan punch tool yang udah dibuat. Jadi kayak Bapak punya, contohnya itu Bapak punya pilot custom ya Pak. Jadi Bapak mau ngebolongin itu tanpa perlu editing sketch lagi, itu Bapak bisa masukin di punch tool ini. Nah, kalau nah di sini pun saya juga mau nambahin lagi, saya mau bikin rib, contohnya ini. Bentar. Saya mau bikin coba rib. Ini terang radial, coba deh. Harusnya bisa. Oh ya. Oke, coba lagi. Kok dia nggak mau gap ya? Bentar. Ini saya hapus dulu, coba. Oke, mungkin uh, rate point-nya saya skip dulu bentar. Saya hapus dulu. Nah, gini coba. Nggak bisa jarak ini. Mungkin kalau itu
mungkin bisa lanjut ke beberapa, mungkin kalau ada yang mau ditanyain dulu deh Pak, soalnya biar ngikutin juga. Oke, ada kesalahan dari sayanya. Eh, jadi dari beberapa yang tadi saya iniin, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak sih Pak? Hmm. Oke, Mas Kamal, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Pak Nanda. Nah, pertanyaannya adalah tadi ketika perintah cut tadi sama saja seperti perintah extrude cut. Betul Pak Nanda, seperti extrude cut tetap di standar part. Tapi yang membedakan dengan di sheet metal, jarak extrude-nya ini kita tidak perlu mendefine lagi karena jarak extrude-nya adalah thickness default dan type-nya adalah through all. Jadi di sini kita tidak perlu mendefine jaraknya karena jaraknya adalah default dari thickness yang sudah kita definisikan di sheet metal default style. Seperti itu. Sebagai tambahan lagi, Bapak-Bapak, informasi untuk sheet metal ini, ketika kita create part ini, kita juga bisa menggunakan standard part, kemudian kita convert ke sheet metal style. Tapi ketika kita convert, thickness-nya harus seragam untuk kita bisa melakukan feature-feature di sheet metal environment ini. Mungkin saya coba satu ya Mas yang tadi. Saya kan mau emboss. Oke, saya coba sketch. Ini saya bikin teks deh. Emboss. Ini saya besarin teksnya. Saya bikin 10. Oke. Saya bikin segini buat embossnya. Mungkin sama kayak buat ini ya Pak. Tetap di sini untuk pakainya. Mungkin di sini saya masukin tebel materialnya. Mungkin custom seperti ini Pak. Embossnya ini saya bikin 0,1. Saya balik. Ini 0,5. Balik. Jadi untuk embossnya di sini mungkin bisa ke 3D modelnya. Mungkin dari saya cukup Pak. Mas Pian ada yang mau ditanya lagi? Cukup Mas Kamal. Oke. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mungkin dari saya cukup. Selebihnya mungkin bisa ditanyain. Atau dari Bapak sekalian ada yang mau join lagi ke next webinar selanjutnya di 3 Juni. Dengan materinya itu collaboration workflow for visualization webinar. Nah, dari Bapak-Bapak sekalian, kalau misalkan Bapak mau hands-on langsung, jadi nanti saat hari Jumat kita mengadakan workshop, Pak. Jadi kalau emang berkenan untuk hadir, nanti linknya akan di-share untuk workshop. Jadi hands-on langsung, Bapak
coba download Inventor trialnya, Bapak bisa coba langsung menggunakan sambil bertanya dan sambil dijelaskan, Pak. Jadi akan lebih detail mungkin nanti untuk workshop-nya. Jadi yang kira-kiranya untuk ditanyakan bisa join di workshop-nya nanti di hari Jumat. Oke, mungkin dari saya itu cukup. Saya balik lagi ke Mas Pian dan Mas Hafiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Kamal atas paparannya untuk webinar sesi kita sore ini membahas sheet metal design. Tentu saja dengan terus waktu kita tidak bisa membahas semua topik di sheet metal untuk di sesi ini. Tapi jangan khawatir Bapak-Bapak, kita ada sesi khusus untuk sheet metal design ini di hari Jumat tanggal 29 Mei. Kita akan mengadakan free online workshop, ya, lebih detail lagi di workshop ini karena berupa hands-on. Di kolom chat saya sudah informasikan agenda konten untuk kita workshop nanti. Ya, workshop kita nanti hari Jumat 29 Mei mulai jam 1 siang sampai jam 4 sore. Kontennya kita sudah adalah sheet metal parametric based design seperti yang ditampilkan oleh Mas Kamal tadi. Di sana ada iPad, ya. Kemudian juga lebih advance lagi kita menggunakan Logic untuk membuat customize base modelnya. Kemudian setelah selesai kita mendesain, tentu saja kita pasti sampai ke manufacturing. Nah, bagaimana kita membuat nesting layout, kemudian create 2D drawing, kemudian juga memanage BOM dan app properties dari model, kita akan hands-on di workshop tersebut. Nah, untuk mengikuti workshop, ya, workshop ini, tools yang kita gunakan adalah Autodesk Inventor Professional. Untuk versinya bebas, bisa versi 2017 ke bawah atau yang current 2021 capable, tapi untuk Inventor nesting itu available di Inventor 2019 ke atas. Nah, silahkan daftarkan ke kami, bisa email ke Mas Hafiz, emailnya di muhammad.hafiz@ciptasatria.com. Nah, untuk di tanggal 9 Mei nanti, kita sifatnya hands-on, Pak Nanda. Ya, sifatnya hands-on. Jadi nanti kita akan siapkan beberapa dataset untuk kita coba praktekkan sesuai dengan materi yang sudah saya share di kolom chat di atas. Oke, ini akhir sesi dari webinar kita untuk sore ini. Jangan lupa untuk bergabung kembali di webinar series kita di minggu depan di tanggal 3 Juni 2020 pada jam yang sama dengan topik VR, virtual reality, yaitu kita mengkolaborasikan workflow dari Inventor ke VR, ya. Bagaimana kita memvisualisasikan desain konten kita ke VR environment. Di webinar minggu depan akan dibawakan oleh rekan saya, Bayu Prasetyo. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk sore hari ini. Sampai jumpa di webinar series kita minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.